Halo Wanis, saya Husen. Saya seorang mantan PNS yang mundurkan diri karena melaporkan pungli di Pangandaran. Tapi concern saya udah bukan di pungli lagi, concern saya sudah di pendidikan. Per hari ini anak sekolah kita, anak-anak murid saya dikabarkan IQ-nya di angka 78,49. Itu by data. Kurikulum Merdeka ini mencoba merubah sistem pendidikan di Indonesia. Pertanyaan saya pertama, ini perubahan atau konsistensi seorang menteri saja? Kurikulum Merdeka. Faktanya di Indonesia anak-anak sekolahnya tuh rata-rata punya IQ 78,49. By Kompas itu datanya. Oke, itu satu. Yang kedua, di Jepang itu saat Hiroshima Nagasaki yang dicari oleh Kaisar Hirohito itu adalah guru. Sedangkan di Indonesia saat ini ada guru SMP di NTT, Lukas Koko. Tinggal di perpustakaan, gaji tidak dibayar 10 tahun. Apakah nasib guru akan selalu seperti ini? Apakah cuman jadi gorengan janji-janji pilpres tiap tahun saja? Sampai kapan? Saya di sini berjuang untuk teman-teman saya guru-guru honorer. Untuk teman-teman saya yang baru lulus di universitas pendidikannya masing-masing. Tidak mau lagi saya melihat ada guru yang digaji 250.000 dipotong sama TU-nya. 50.000 digaji 750.000. Sedangkan semua permasalahan di dunia pendidikan terarahnya kepada kita, bukan kepada atasan kita. Oke. Terima kasih, Kang. Silakan, Kang Anies. Ya, ini saya beri contoh saja ya. Karena kalau saya jawab akan kan besok tuh. Oke, saya bertugas di Jakarta. Tugas Jakarta itu adalah mengurus guru di bidang pendidikan umum. Oke, dan guru di pendidikan umum alhamdulillah gajinya sudah bagus di Jakarta. Tapi guru pendidikan agama tidak. Dan mereka bukan tanggung jawab saya. Mereka ada tanggung jawabnya Kementerian Agama. Saya diamkan? Tidak. Kami berikan hibah supaya guru-guru pendidikan agama di Jakarta memiliki pendapatan yang setara dengan guru-guru yang pendidikan umum. Jadi kalau saya sekarang berbicara tentang pengangkatan guru honorer secara bertahap, maka saya bukan bicara akan, kami sudah kerjakan di Jakarta, ketika ada ketimpangan, maka kami bereskan ketimpangan itu. Jadi itu buat dasarnya ke depan ya. Kemudian yang kedua, soal saya terus terang tidak percaya dengan angka 78 IQ itu. Oke, dan menurut saya itu harus dipertanyakan ulang secara mendasar. Anda lihat angka skor simpanse, menurut saya ini adalah pemangkas percaya diri bangsa. Itu menghancurkan percaya diri kita dengan mengatakan bahwa rata-rata IQ orang Indonesia itu 78. Itu menurut saya tidak boleh kita ulang-ulang. Menurut saya dicek lagi. Masa IQ simpanse lebih tinggi daripada IQ rata-rata orang Indonesia? Yang benar aja. Coba Anda cek IQ simpanse. Itu sampai 90-an. Dan kita bangsa Indonesia, janganlah kita sering-sering memangkas percaya diri kita. Dan saya paling merasa tidak setuju kalau kita itu secara sistemik justru mangkas percaya diri. Dan menurut saya soal IQ ini adalah salah satu hal yang kita harus cek ulang, kita harus benar-benar review ulang, sambil kita bilang potensi kita ini besar sekali, kesempatan aja yang kita mungkin belum tentu dapat. Nah soal kurikulum, saya sependapat dengan banyak pihak yang melihat bahwa ya kuncinya pendidikan itu satu, kepala sekolah, pemimpin, kemudian yang kedua adalah pendidik. Itu kuncinya. Siapa pendidik itu? Satu, orang tua. Dua, guru. Dan itu yang harus kita jadikan fokus. Baik, terima kasih Kang. Sudah waktunya cukup karena tadi sudah cukup lama juga. Oke. Jadi tidak ada follow up. Terima kasih Kang. Terima kasih. Ya. Ya, tapi teman-teman sekalian, persoal ini tadi ingin saya teruskan sedikit. Ingat kalimat Bung Karno dulu. Bung Karno pernah bilang, beri saya 10 pemuda dan apa katanya? Kita guncangkan dunia. Betul tidak? Betul. Teman-teman, ketika kata-kata itu dikatakan, Rizal, kata itu dikatakan, Ya. di saat 95% penduduk ini buta huruf. Penduduk Nusantara itu buta huruf. Jadi kalau Presiden Soekarno mengumpulkan 10 orang pemuda, diambil random, maka ketemunya 9 itu buta huruf.
9 buta huruf. Ya. Dari 10. Kira-kira Yang dengan orang mengguncangkan 9 dunia. buta huruf itu bisa mengguncang dunia apa tidak? Tidak. Tapi kalimat itu bukan kalimat tentang 10 orang mengguncang dunia. Dia sedang mengirimkan pesan. Wah, saudara-saudara sebangsaku, jangan kalian tidak percaya diri. Kalian harus punya percaya diri bahwa kita akan bisa mengguncang dunia dengan 10 orang pemuda. Oke? Itu pesan yang tidak memangkas. Coba kalau Bung Karno bilang gini, parah bangsaku ini, 95% buta huruf. Apa yang bisa kita kerjakan dengan orang-orang buta huruf? Apa yang terjadi? Percaya diri kita hancur. Makanya jangan kita menjadi pemangkas percaya diri bangsa. Dan saya termasuk yang mempertanyakan soal itu. Menurut saya itu harus diuji ulang. Karena kita menurut saya memiliki kecerdasan alami yang luar biasa. Yang memiliki potensi yang luar biasa. Gitu ya, makasih.